Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 165. Apa kamu bisa mewakili Maple Rain Real Estate? Istrinya benar-benar dirawat di rumah sakit. Upah kami boleh ditunda, tapi kalian sebaiknya membayar upahnya terlebih dahulu, kata Mandor. Orang-orang itu mengangguk setuju. Bagaimanapun, mereka adalah rekan kerja dan tahu dengan jelas masalah keluarga masing-masing. Kalau bukan karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, apa mungkin pria yang berusia 40-an tahun sepertinya akan menangis di depan orang banyak? Tidak mungkin! Pasti ada aturannya untuk semua hal. Kalau aku bilang tidak ya berarti tidak bisa, siapapun tidak bisa mendapat perlakuan istimewa. Dia dalam kesulitan, tapi masih banyak orang yang lebih sulit darinya. Maple Rain Real Estate bukanlah lembaga amal. Tidak disangka, pemuda berkemeja putih itu tidak peduli sama sekali. Maple Rain Real Estate tidak berperkemanusiaan, teriak pria paruh baya itu dengan marah. Pemuda berkemeja putih itu tersenyum dingin dan menjawab. Ya, benar. Kamu boleh menganggapnya seperti itu. Maple Rain Real Estate kami. Namun, sebelum pemuda itu selesai bicara, ada yang menyelanya. Maple Rain Real Estate kalian? Apa kamu bisa mewakili Maple Rain Real Estate? Suara nyaring itu datang tiba-tiba, langsung menyela perkataan pemuda berkemeja putih itu. Pemuda berkemeja putih mengira suara itu adalah teriakan salah satu pekerja yang ada di bawah, jadi dia pun langsung menjawab. Benar, aku bisa mewakili Maple Rain Real Estate. Hei MPH, kalau begitu kamu meletakkanku di posisi apa? Masih dari suara itu, hanya saja terdengar sangat dingin. Pemuda berkemeja putih itu tercengang. Setelah itu dia pun buru-buru melihat ke arah datangnya suara itu. Detik berikutnya, ekspresi pemuda itu seketika membeku. Mulutnya terbuka tapi tidak mengatakan apa-apa. Banyak pekerja di bawah pun mengikuti arah tatapan pemuda berkemeja putih itu. Terlihat seorang pemuda yang berpakaian santai, melangkah dengan mantap ke arahnya. Pakaian santai pemuda ini tidaklah mewah. Ekspresi mukanya juga acuh tak acuh. Tidak terlihat kemarahan sedikit pun. Tapi hawa dingin yang keluar dari badannya membuat orang tidak berani memandang rendah dirinya. Selain itu, ini bukanlah yang terpenting. Hal terpenting adalah pemuda yang terlihat sangat sederhana ini diikuti lebih dari 20 pria paruh baya di belakangnya. Semua pria paruh baya itu mengenakan jas dan sepatu kulit. Mereka terlihat penuh aura dan berpenampilan seperti orang sukses. Namun saat ini, gerombolan pria paruh baya yang berpenampilan tidak sederhana itu mengikuti di belakang pemuda ini dengan patuh, bagaikan bawahan yang mengikuti majikannya. Ratusan pekerja di situ pun bingung, siapa dia? Para pekerja tidak mengenalnya, tapi ada seseorang yang mengenal orang-orang ini. Direktur Hendrik, teriak pemuda berkemeja putih itu dengan canggung. Aku tahu, itulah mereka. Mereka adalah bos Maple Rain Real Estate. Kembalikan uang hasil jerih payah kami. Seorang pekerja yang marah besar langsung mengambil segenggam pasir di sampingnya dan melemparkannya ke rombongan orang itu. Valentino menyampingkan badannya dengan wajah tanpa ekspresi. Pasir itu langsung mengenai seorang pria paruh baya yang berada di belakangnya. Pria paruh baya itu pun tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Selanjutnya, semakin banyak pasir dan batu yang dilempar ke arah mereka. Valentino tetap berjalan lurus ke depan, hanya saja kadang dia sedikit menyampingkan badannya untuk menghindari serangan pasir itu. Walau demikian, tak sedikit bebatuan yang memukul tubuhnya. Valentino hanya sedikit mengernyitkan keningnya dan sama sekali tidak bermaksud marah. Tuan Muda Valentino, orang-orang ini sangat tidak sopan. Anda berdiri di belakang saja, aku akan memanggilkan pengawal. Hendrik berkata dengan sedikit marah. Tubuh berharga Valentino mana boleh dilukai oleh orang secara sembarangan? Tidak perlu. Valentino mengibaskan tangannya. Apakah kamu tidak mendengar percakapan mereka sebelumnya? Aku yang berutang kepada mereka, jadi kita hanya bisa menerima amarah dari mereka, kata Valentino sambil berjalan ke depan. Hentikan! Hentikan semuanya! Orang yang menegakkan keadilan untuk kalian sudah datang. Jika kalian memiliki keluhan, kalian dapat memberitahunya, dia akan membantumu untuk mengatasinya. Hendrik berhenti sejenak, kemudian berteriak dengan keras. Ratusan pekerja tercengang, gerakan tangan mereka pun berhenti. Namun,
Masih ada keraguan di mata mereka. Apa anak muda seperti Valentino bisa mengatasi masalah mereka? Bukankah bos Maple Rain Real Estate adalah seorang pria paruh baya yang berusia 50-an? Valentino tidak berkata apapun, dia hanya berjalan ke depan, menghampiri pemuda berkemeja putih itu. Kak, kamu! Pemuda berkemeja putih itu menunjuk Valentino, satu kalimat pun tidak bisa dikeluarkan olehnya. Sikap sombongnya tadi pun sudah tidak terlihat lagi. Walau pemuda itu tidak tahu status Valentino sekarang, identitas Valentino pasti tidaklah sederhana karena Hendrik mengikutinya di belakang seperti bawahan. Plak! Tanpa berkata apapun, Valentino langsung menampar muka pemuda itu. Suara tamparan ini terdengar sangat nyaring. Gerakan semua orang pun berhenti saat ini. Sorot mata semua orang pun mengikuti suara tamparan yang nyaring itu, tertuju pada Valentino. Katakan padaku, semahal apa tamparan ini? Tanya Valentino sambil melihat pemuda berkemeja putih itu dengan dingin. Pemuda berkemeja putih itu menutupi mukanya, wajahnya pun memerah. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Sebelumnya, pemuda berkemeja putih ini masih berkata dengan nada sombong pada para pekerja, siapa yang berani memukulnya. Dia akan membuat pekerja itu tahu seberapa mahalnya setelah memukulnya. Namun saat ini, Valentino menamparnya tanpa berkata apa-apa, juga masih bertanya padanya seberapa mahalnya pukulan ini. Pemuda itu pun tidak berani melawannya. Tamparan ini karena kamu sudah merusak nama baik Maple Rain Real Estate. Setelah ucapan Valentino selesai, dia langsung menampar wajah pemuda itu lagi. Tamparan ini menyebabkan pemuda berkemeja putih itu mundur beberapa langkah. Dia hanya bisa menyeimbangkan dirinya dengan memegang kusen pintu. Tamparan ini untuk mereka. Valentino menunjuk ke arah pekerja yang ada di bawah. Semuanya pun terkejut. Tidak ada yang menyangka Valentino akan langsung menampar pemuda berkemeja putih ini 2 kali tanpa basa-basi. Sedangkan salah satu tamparan itu demi para pekerja. Sejujurnya, para pekerja itu sudah ingin memukul pemuda berkemeja putih ini sejak lama. Sayangnya, mereka tidak berani. Namun sekarang, Valentino sudah membantu mereka mewujudkan hal yang sudah lama ingin mereka lakukan. Bagaimana mungkin mereka bisa tidak merasa bersemangat? Akan tetapi, setelah dibandingkan, mereka lebih memilih untuk mendapatkan uang hasil jerih payah mereka. Saat ini, Valentino berdiri di panggung depan pintu departemen proyek dengan tenang. Sorot mata semua orang berpusat padanya. Di sebelah kiri bawah panggung adalah ratusan pekerja, sedangkan sebelah kanan adalah sekumpulan eksekutif perusahaan Hendrik, mata mereka semua tertuju pada Valentino. Banyak eksekutif perusahaan yang tidak mengetahui identitas Valentino, tapi melihat Hendrik pun tidak berbicara. Mereka juga tidak berani berkata. Kalian jangan berakting lagi, aku hanya ingin mendapatkan upahku. Teriak pria paruh baya yang istrinya sakit parah. Valentino berbalik badan, setelah itu dia melihat orang-orang di sekeliling dan mengangkat tangannya di udara. Seketika semuanya menjadi hening. Hari ini aku datang untuk mengatasi semua masalah kalian, jadi kalian jangan panik. Ucap Valentino dengan datar. Tidak tahu kenapa, setelah para pekerja melihat ekspresi Valentino, mereka pun percaya padanya. Sepertinya Valentino ini adalah tipe orang yang bisa dengan mudah dipercayai orang. Bab 166, buat dia sadar. Tidak usah banyak bicara. Percuma saja bicara kalau tidak bisa memberikan uangnya hari ini. Benar. Kami ini keluar untuk menghasilkan uang dan tidak takut dengan pekerjaan apapun. Tapi kami tidak akan tinggal diam kalau upah kami tidak dibayar. Valentino mengangguk singkat sebagai isyarat agar semuanya diam, lalu menoleh ke samping. Apa ada penundaan untuk semua biaya di zona pengembangan kota Arteria? Tanya Valentino datar. Seorang pria paruh baya langsung berdiri dan menatap Valentino dengan hormat. Tuan Valentino, aku yang bertanggung jawab mengatur keuangan perusahaan. Semua dana untuk zona pengembangan kota Arteria telah dialokasikan dan tidak ada pembayaran yang ditunggak. Semuanya digunakan dalam jumlah dan untuk waktu yang tepat. Direktur Hendrik telah mengatakan bahwa pekerja migran mengalami kesulitan untuk menafkahi keluarga mereka. Jadi kami harus memperlakukan mereka dengan baik. Selama mereka tidak melanggar perjanjian kerja, maka kami harus memberikan mereka suasana kerja paling nyaman. Jawab pria paruh baya itu dengan sopan. Hendrik mengangguk singkat. Dia memang mengatakan semua hal itu, sesuai dengan perintah yang Valentino berikan kepadanya. Para pekerja migran itu merasa tersentuh begitu mendengarnya, tapi tidak ada yang menanggapi. Siapapun bisa mengatakan apa saja, tapi kata-kata itu hanya akan menjadi omong kosong belaka jika tidak dilaksanakan. Jadi, bisa dibilang tidak ada dana yang ditunggak untuk zona pengembangan di kota Arteria, benar?
Tanya Valentino. Benar, Tuan Valentino. Sama sekali tidak ada dana yang ditunggak. Aku bisa mengeluarkan laporan keuangannya kapanpun. Jawab pria paruh baya itu dengan sigap. Semua orang pun menjadi paham saat ini. Entah Hendrik maupun para pekerja migran itu, mereka semua jadi mengerti. Para pekerja itu tidak mendapatkan uang yang diberikan oleh Maple Rain Real Estate, jadi masalahnya pasti terletak pada orang yang bertanggung jawab atas dana itu. Kemana uangnya pergi? Valentino perlahan-lahan menoleh dan menatap si pemuda berkemeja putih. Ke-1, itu. Pemuda berkemeja putih itu membelalakan matanya dan menjadi sangat gugup seperti penjahat yang tertangkap basah. Kemana uangnya? Tanya Valentino lagi sambil menatap pemuda berkemeja putih itu dengan ekspresi datar. Sambil terbata-bata, si pemuda berkemeja putih pun memanggil nama Simon. Bam! Tepat pada saat itu, Simon membuka pintu ruangan dan berjalan masuk dengan wajah yang merah padam. Evan, kamu masih belum mengusir para pekerja migran itu pergi? Cepat usir mereka! Kamu mau uangnya atau tidak? Kuberitahu kalian, ya! Riwayat kalian akan tamat kalau berani-beraninya menyinggung kami. Umpat Simon dengan marah. Valentino melirik Simon dan bertanya, apa kamu orang yang bertanggung jawab untuk setengah bagian timur dari kota Arteria? Ya. Simon balas menatap Valentino. Siapa kamu, bocah? Apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Pergi! Seru Simon sambil menjulurkan tangannya hendak mendorong Valentino pergi. Akan tetapi, seorang pria paruh baya tiba-tiba berseru. Simon Madeira, kalau kamu berani menyentuhnya sedikit saja, kamu akan mati hari ini. Simon tertegun sesaat lalu menoleh ke arah sumber suara. Matanya yang terlihat sayu sontak membelalak lebar begitu melihat pria paruh baya berjas dan bersepatu kulit di kejauhan. Plak! Valentino sedikit mengernyit dan menampar wajah Simon. Buat dia sadar. Siap, Tuan Valentino. Beberapa orang pengawal segera berjalan maju dan masing-masing orang menahan tangan Simon. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau apa? Cepat lepaskan aku! Simon sontak memberontak. Tanpa membuang-buang waktu, seorang pengawal berbaju hitam mencengkram leher Simon dengan satu tangan sementara tangan kanannya menampar Simon 3 kali. 3 tamparan itu terasa menyengat di wajah Simon, matanya menjadi berkunang-kunang dan kepalanya berdengung. Simon adalah penguasa di setengah bagian timur zona pengembangan kota Arteria. Bukan sebuah hal yang dibesar-besarkan jika mengatakan bahwa di tempat ini, Simon bagaikan seorang kaisar yang setiap harinya selalu mendominasi. Mana pernah dia dipukuli seperti ini? Amarah Simon menjadi tersulut, tapi dia juga tidak berani meluapkannya. Bagaimanapun juga, dia tahu pasti terjadi sesuatu sehingga ada begitu banyak orang dari jajaran direksi perusahaan yang hadir saat ini. Tidak peduli seberapa berkuasanya dia hanya memiliki wewenang di tempat ini. Mana mungkin dia bisa lebih berkuasa daripada semua petinggi Maple Rain Real Estate yang hadir saat ini? Sudah sadar? Valentino menatap Simon dengan sorot datar. Aku... Lanjutkan, buat dia sadar sepenuhnya. Sahut Valentino sambil melambaikan tangannya. Si pengawal berpakaian hitam itu langsung menuruti perintah Valentino dan kembali menampar Simon tanpa banyak basa-basi. Bunyi tamparan yang nyaring pun bergema di daerah proyek seluas ratusan meter itu. Semua orang tercengang dengan ketegasan Valentino. Apa yang mereka lihat saat ini benar-benar adalah sebuah pemukulan atau lebih tepatnya, hajaran. Awalnya, wajah Simon merah padam karena dia habis menenggak banyak bir. Sekarang, wajahnya bengkak dan merah karena ditampar belasan kali. Bahkan wajahnya menjadi sebesar kepala hewan gemuk. Kesadarannya pun benar-benar kembali dan matanya langsung terbuka. Aku sudah sadar. Tolong jangan pukuli aku lagi. Seru Simon sambil memohon ampun menahan sakit. Meskipun begitu, si pengawal berbaju hitam tetap menamparnya 2 kali lagi sebelum akhirnya berdiri di samping. Mana uangnya? Tanya Valentino langsung ke topik pembicaraannya. Uang apa? Hati Simon serasa menjadi sesak. Hahaha, masih belum sadar rupanya. Dengus Valentino dengan dingin. Tanpa rasa ragu sama sekali, pengawal berbaju hitam itu kembali melangkah maju dan mengangkat tangannya. Aku akan bicara. Seru Simon.
dia tidak berani berpura-pura lagi. Uangnya ada padaku. Tolong berikan aku sedikit waktu. Aku pasti akan segera mengeluarkannya dalam jumlah yang banyak. Tapi sekarang, aku mau uangnya sekarang. Sahut Valentino dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekarang uangnya tidak bisa kukeluarkan. Ekspresi Simon nampak kesulitan menjelaskan. Valentino mengambil satu langkah maju dan menatap Simon dengan dingin. Kubilang aku mau uangnya sekarang. Mereka juga menginginkannya sekarang. Kamu mengerti atau tidak? Rasa takut sontak merayapi hati Simon tatkala dia bertatapan mata dengan Valentino. Tubuhnya langsung gemetaran. Tatapan Valentino benar-benar terlihat menakutkan. Simon bahkan curiga Valentino akan membunuhnya seandainya dia terus bersilat lidah. Para pekerja migran yang memperhatikan sikap Valentino pun perlahan-lahan menjadi percaya kepadanya. Simon terdiam selama beberapa saat dan akhirnya berkata dengan jujur. Uangnya sudah habis kupakai untuk berjudi. Semua orang sontak termangu begitu mendengarnya. Mereka awalnya mengira Simon mungkin mengorupsi uang itu karena menginginkannya untuk dirinya sendiri. Tidak disangka dia ternyata malah menggunakannya untuk berjudi. Kalau sudah seperti ini, bagaimana bisa uangnya kembali? Simon, dasar kamu keparat sialan! Istriku sedang menunggu untuk berobat di rumah sakit, tapi kamu malah menggunakan uang yang kuhasilkan dengan susah payah untuk berjudi. Sialan kamu, Simon! Dasar bajingan! Raung pria paruh baya itu dengan murka. Tangannya mengepal kuat-kuat dan matanya memerah marah. Para pekerja migran yang lainnya juga ikut menjadi marah. Betapa mereka berharap bisa mencabik-cabik Simon detik ini juga. Mereka semua sudah berusia 40 tahun lebih. Siapa di antara mereka yang tidak akan berusia 50 tahun sebentar lagi dan tidak memiliki orang tua serta anak-anak untuk dibiayai hidupnya? Kehidupan seluruh keluarga mereka bergantung pada gaji yang mereka dapatkan. Mereka awalnya berpikir sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus di perusahaan yang mumpuni. Mereka kira tahun ini bisa membawa pulang lebih banyak uang bagi keluarga mereka, bisa membelikan pakaian baru untuk ibu mereka yang sudah tua, serta dapat membeli mainan baru untuk anak-anak mereka. Bab 167. Aku, Valentino, akan membela kalian. Pada akhirnya, gaji pekerja dihabiskan oleh Simon. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Simon, kamu sadis sekali. Tidak masalah bagi kami untuk hidup susah, tapi kamu membuat keluargaku menderita, maka aku tidak akan mengampunimu. Benar, kami tidak masalah untuk hidup susah di luar, tapi kamu bahkan membuat keluarga kami hidup menderita. Aku akan membunuhmu. Dalam sekejap, semua pekerja tidak berhenti memarahi Simon. Kalau itu adalah uang Simon sendiri, dihabiskan juga tidak masalah. Namun, Simon tidak memiliki hak mengambil uang orang lain untuk berjudi. Hidup susah? Apa makanan yang biasanya kalian makan? Tanya Valentino sambil membalikkan badan. Valentino pasti akan membuat Simon menyerahkan uangnya. Simon ingin mendapatkan uang dari Maple Rain Real Estate. Hal ini tidak mungkin. Mendengar pertanyaan Valentino, pria paruh baya yang bertanggung jawab di bagian keuangan terkejut lagi, dia langsung berdiri. Tuan Valentino, sesuai dengan aturan perusahaan, setiap minggu harus melakukan 2 kali perubahan menu untuk pekerja, dan pada hari biasanya harus menjamin untuk menyediakan 2 lauk, 1 daging, 1 sayur, dan juga ada sup. Perusahaan bahkan menetapkan cara memasak yang berstandar, lalu diberikan ke zona pengembangan untuk dijalankan, pembayarannya pada setiap hari Senin. Karena Direktur Hendrik mengatakan bahwa para pekerja adalah kerja fisik, maka harus menjamin mereka akan kenyang dan makan makanan bergizi. Jadi, dana yang diperlukan tidak pernah berkurang. Aku ada catatan keuangannya. Pria paruh baya menjelaskannya dengan maksud perusahaan pasti sudah memberikan uangnya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang dimakan para pekerja. 2 lauk dan 1 sup. Aku tidak pernah melihatnya, kata seorang pekerja dengan marah. Saat aku baru-baru datang, 3 hari pertama memang begitu. Itu adalah makanan terbaikku selama belasan tahun menjadi pekerja konstruksi. Namun,